Makanya yang jomblo, yang belum pada nikah, buru-buru dah nyari suami, ya, biar bisa dapat ridho dari suami. Ada beberapa kriteria suami yang dia nggak paham agama dan tidak mendidik istrinya dengan agama, ya. Padahal suami yang ideal, suami yang baik itu adalah suami yang dia mampu mendidik langsung istri dan anak-anaknya di rumah, terutama pendidikan agama. Jadi kalau suaminya paham agama, suaminya yang langsung didik. Kata suaminya, kamu nggak usah keluar deh, takut jadi fitnah, cukup ngaji sama saya dalam rumah, ini bagus. Tapi ada suami yang dia cuma sekedar tahu agama dan tidak bisa menyampaikan, ya, dan gak ngelarang juga istrinya buat belajar agama. Kata suaminya, udah mah, karena papa juga nggak lancar baca Qurannya, papa juga nggak begitu tahu banyak tentang agama, ya udah mama keluar ngaji, nanti papa modalin, papa bawain uang buat ngaji di luar. Nah, ini namanya suami yang bagus juga, walaupun dia nggak paham agama tapi dia ngizinin istrinya. Ada model yang ketiga, model suami yang agama nggak paham, ngizinin enggak, ngelarang lagi istrinya keluar buat ngaji. Wah, ini yang Masya Allah luar biasa nih. Agak sulit kalau kita temukan model suami yang begini. Kalau suami kita sudah ranahnya KDRT, itu boleh dilaporkan dan boleh untuk meminta cerai, ya. Tapi kalau suami kita masih bisa diperbaiki akhlaknya, masih bisa dinasehati, masih bisa dirubah dan diikhtiarkan, sebaik mungkin kita tetap berlaku baik kepada pasangan kita. Tapi kalau sudah sifatnya itu mengalahkan sifat setan, bolehlah itu dipertimbangkan untuk kemaslahatan rumah tangga, ya. Jadi yang tahu dan menjalani rumah tangga kita sendiri. Kita sendiri, maslahat atau tidak, lihat, kita yang jalanin, gitu ya. Tapi jangan pernah manggil suami dajjal atau setan atau iblis gitu ya. Dasar lu iblis lah, dasar lu setan, jin dan lain sebagainya. Hati-hati, itu malah makin bikin sakit hati orang ya Bu ya. Sebaik mungkin jaga lisan kita, mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bismillah menjadi wajib kama fis sholah, sebagaimana ketika hendak melakukan sholat. Kita kalau mau sholat lebih khusyuk baca bismillah dulu. Karena kalau orang lagi sholat biasanya pikiran dan hatinya kemana-mana, tidak khusyuk. Maka sebelum takbir, bismillahirrahmanirrahim. Disunahkannya baca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baru niat. Jadi di sini hukum basmalah menjadi wajib ketika hendak melakukan sholat atau melakukan ibadah-ibadah lainnya, itu diharuskan membaca basmalah. Ibu pengen sedekah, baca bismillah. Kemudian lagi mohon maaf, ingin bercampur suami istri bercampur halal atau haram? Halal. Apalagi suami sendiri ya Bu ya. Kalau suami orang baru haram. Suami sendiri halal dalam satu ikatan pernikahan. Kalau bercampurnya lillahi ta'ala, maka bisa menghasilkan anak yang soleh-soleha. Ini ketika hendak memulai percampuran suami dengan istri, maka diharuskan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah menjadi wajib ketika kita hendak melakukan kebaikan. Jadi dalam kitab ini disebutkan basmalah ya menjadi wajib ketika hendak melakukan kebaikan, salah satunya hendak memulai sholat. Terkadang lisan ini memang tidak bertulang, ada lagunya ya. Ngomong dia lebih tajam daripada pedang itu. Wah, kalau udah ngomong lisan kita, semua hati orang bisa tergores, sakit hati dengan lisan kita. Makanya lisan ini walaupun tidak bertulang tapi pengaruhnya sangat besar terhadap perasaan orang lain. Berapa banyak yang disebabkan oleh lisan? Kakak dengan adik kandung bertengkar, tidak sapa-sapaan. Orang tua dengan anak tidak lagi menganggap keluarga. Suami dengan istri berpisah. Ada lagi antar suatu kaum atau negara berperang, itu diawali dengan lisan. Betul. Jadi belum lama di Indonesia juga Masya Allah ya, ada ya itu kita kan nggak boleh perbedaan warna kulit, suku dan lainnya, kita semua Indonesia
Yang penting bertakwa, sama-sama bersaudara kita. Jadi semua disebabkan oleh lisan. Banyak sekali hal yang bisa menyakiti orang lain karena hal tersebut. Ada yang ayahnya tidak baik, tapi ibunya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, pemahat patung, tapi ibunya orang yang baik, berakhlak baik, maka anaknya jadi orang baik. Tapi ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Beliau orang solih, nabi, baik, tapi istrinya durhaka. Maka anaknya Kan'an tidak mau naik ke perahu Nabi Nuh. Kenapa? Dia lebih mendengarkan kata ibunya yang tidak baik dibanding ayahnya yang solih. Inilah pentingnya pemahaman, kesadaran kepada kita. Buat para perempuan semua, ibu-ibu yang ada di luar sana, ternyata perempuan itu menentukan baik dan tidaknya akhlak seorang anak. Jadi ada beberapa istri yang tidak boleh dirujuk. Pertama, istri yang ditalak bain, ditalak 3. Yang kedua, istri yang ditalak dengan fasah, pembatalan pernikahan dan dia belum dicampuri oleh suaminya. Ya, maka perempuan-perempuan ini tidak boleh ditalak. Satu lagi, perempuan yang hulu, mengajukan hulu karena dia yang minta cerai, maka suami tidak bisa merujuknya kembali walaupun talak 1, talak 2 ataupun talak 3. Nah, ketentuan ini kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri terkait talak, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, suami yang merujuk dalam hal talak itu harus dalam keadaan sehat, berakal, tidak dalam paksaan dan tidak dalam keadaan marah. Umpamanya saya mau kembali kepada kamu, saya rujuk kepada kamu bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dari dirinya. Yang kedua, istri yang ditalak dengan catatan ditalaknya baru talak 1 dan 2. Sebagaimana yang tadi disebutkan, bukan talak bain, talak fasa ataupun khulu. Dan yang ketiga, redaksi rujuk. Nah, redaksi rujuknya seperti apa? Ada redaksi rujuk secara sorry dengan ucapan jelas, ada secara kinayah, sindiran. Kalau sindiran misalkan, aku masih suka loh sama kamu, yuk balik yuk jadi istri aku gitu. Tapi rujuk. Kalau itu rujuk, redaksi rujuk. Tapi kalau yang sorry jelas adalah, aku mau merujuk engkau, aku pengen balik kepada engkau dan engkau menjadi milikku kembali. Nih, karena kan cita-cita kita apa sih Bu sebenarnya? Hidup kaya raya, matinya masuk surga. Oh, semua kita ini begitu pengen ya, prinsip hidupnya ya. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi prinsipnya. Muda foya-foya, tua kaya raya, matinya saya masuk surga. Loh, kata siapa masuk surga gitu. Ya, semua kita pengennya kaya raya di dunia, masuk surga di akhirat. Tapi untuk masuk surga, ingat pesan Nabi tadi, Abdurrahman bin Auf, jangan lupa sucikan harta yang kamu miliki agar surga kamu dapatkan. Maka ketika sahabat nanya, Rasul, apa ciri orang bahagia di akhirat? Saya takut cuman bahagia di dunia, harta saya banyak, saya have fun selama tinggal di dunia, tapi ketika masuk akhirat saya jadi orang yang paling banyak siksaannya. Saya nggak mau gitu wahai Rasul. Kata Rasul, orang yang bahagia di akhirat cirinya juga 2. 1, ridha Allah, dapat ridhonya Allah. Yang kedua, jannatullah, dapat surganya Allah. Orang kalau udah dapat 2, ridha surga, bahagia dia di akhirat. Rumah itu bisa jadi surga, bisa juga jadi neraka, gitu ya. Ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi banyak juga, apalagi suami yang bilang rumahku nerakaku. Pulang ke rumah nggak mau, seminggu sekali pulang ke rumah. Karena kalau pulang berantem mulu, ngomel mulu bininya. Ntar yang minta nafkah, yang anaknya nangis, minta kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi terasa rumah itu seperti neraka. Bagaimana menjadikan rumah seperti surga, nyaman, betah, nggak pengen kemana-mana. Beda orang sekarang itu lebih betah di tempat lain. Mall, bioskop, main ke rumah orang. Ke rumah sendiri, dia tidak betah. Nah, satu yang harus kita pahami bahwa yang sering tinggal di rumah itu adalah anak dan istri. Jadi agar rumah nyaman, rumah menjadi surga buat kita, jadikan anak dan istri kita sebagai ladang kebahagiaan. Kalau istri sama anaknya aja nggak bahagia, gimana kita mau ikut bahagia? Masya Allah, jadi seperti itu, bahagiakan dulu istrinya. Kalau istri sudah bahagia, insya Allah anaknya bahagia.
Istri bahagia, nafkahnya lancar, nafkah batinnya juga lancar, perhatian dari suami lancar. Kalau pulang ditegur sama suami, wahai bidadariku, istriku, Masya Allah. Ya Allah. Seperti itu contoh ya. Luar. Akhirnya istri pun sama anak sayang. Betul. Nah, anak mau makan. Iya, ada ayah pulang tuh nak. Betul. Nah, contoh. Tapi kalau suaminya, lu masak kagak? Lu begini amat di dalam rumah, akhirnya istrinya pun kasar sama anaknya. Iya, Berapa banyak kita lihat kejadian ibu yang rela membunuh anaknya. Ibu yang rela membuang anaknya itu karena salah satunya beban mental yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Makanya salah satu yang harus ditanamkan adalah kita harus mencari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu puncak nyamannya kita tinggal di rumah. Nah, bahagia itu definisinya apa sih? Ada yang mengatakan bahagia itu apabila rumah kita bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, bahkan kadang jumlahnya ada 4. Aduh, nggak usah banyak yang seperti itu ya. Suka Apakah mancing kebahagiaan? begitu ya. Bukan mancing, nyindir dikit aja. Aduh. Apakah sebenarnya kebahagiaan itu dari situ? Tidak juga. Banyak yang akhirnya gara-gara uang, materi, istri yang cantik malah tidak ada ketenangan di rumah. Nah. Ternyata ketenangan dan kebahagiaan itu bisa diambil dengan 3 cara. Nah, dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan kalau pengen dapat kebahagiaan, bahagia satu keluarga, bahagia suami istri anak, masuk surga bareng-bareng, jadikan rumah kita adalah rumah yang diisi orang-orang solih. Naam. Jadi yang pertama itu harus wa qalbun alimun. Hatinya harus tahu. Hatinya itu menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita. Ini di rumah, kita punya anak, suami, istri, masing-masing punya handphone. Yang satu nonton maksiat, emaknya juga nonton maksiat, bapaknya nonton maksiat. Itu rumahnya bagai neraka. Karena isinya kemaksiatan semua. Tapi kalau anak kita dibiasakan baca Quran, dekat sama Allah, ada salah satu pesan dari Mbah Maimun. Ini guru kita Allah yarham yang sudah wafat. Mbah Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair, beliau mengatakan gini, kalau kamu ingin anakmu jadi orang yang solih dan solihah, rumahmu terasa nyaman, maka biasakan baca Quran di dalam rumah. Naam. Biasa baca Quran di dalam rumah, itulah yang menjadi keturunanmu juga akan jadi ahli Quran. Amin. Seperti itu. Jadi yang pertama, tanamkan di hati kita bahwa Allah selalu mengawasi kita sehingga rumah itu tidak dijadikan tempat maksiat. Yang kedua, wabadanun sobirun, badan yang sabar, taat. Orang tua suruh ngaji, sholat, saling sabar, saling menerima kekurangan antar pasangan biar nggak ada masalah dalam berumah tangga. Dan yang terakhir sudah badanun sobirun, kolbun alimun, wa qanaah bima filiyat. Istri qanaah, suami ngasih berapapun. Masya Allah. Suami punya istri ya walaupun nggak cantik-cantik amat ya qanaah juga. Iya.